Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Fantastic Four ya. Lagi-lagi nih guys, ada bocoran dan scooper terbaru dari leak cerita Fantastic Four versi MCU ini yang memang sangat membingungkan ya, dari mulai storyline-nya, pencarian cast-nya yang gak main-main. Karena Fantastic Four ini bagi Marvel, khususnya Marvel Cinematic Universe, sangat-sangat penting ya, terkhusus di Multiverse Saga dan the next movie Avengers Kang Dynasty dan Avengers Secret Wars pastinya ya guys. Oke, tapi sebelum itu aku mau informasi dulu ya, bagi kalian yang belum gabung grup Telegram Cokastoy, segera gabung grup Telegramnya, banyak informasi dan spoiler juga. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan bagi kalian yang tertarik untuk beli kaos-kaos keren dari CoStar Store, langsung check out dan order aja ya di @CoStar Store. Linknya sudah aku taruh di description box guys. Di sini banyak banget kaos-kaos berkualitas dengan desain-desain premium dan keren-keren banget. Bahannya adem, harganya berkualitas, dijamin tidak mengecewakan. Cus langsung order aja ya guys. Oke, ini dia penjelasannya, here we go. Oke, jadi bocoran atau leak ini beredar beberapa hari yang lalu dari situs Reddit, kemudian Twitter, dan sampailah ke netizen kita ya guys. Jadi di sini ada kayak konsep art atau konsep cerita dari Fantastic Four yang terbaru yang memang out of the box. Beberapa konsep cerita untuk memasukkan tim Fantastic Four ke MCU itu sudah banyak banget ya dibahas teori dan rumornya. Dari mulai teori multiverse atau semesta lain, kemudian teori para Fantastic Four yang terjebak di quantum realm atau alam kuantum, sehingga memang mereka tidak pernah bertemu dengan Avengers di MCU timeline utama. Dan sampailah kebocoran yang ini guys, dimana dinyatakan bahwa memang sebenarnya konsep art dari cerita Fantastic Four ini mengarah ke multiverse, atau para Fantastic Four member ini berasal dari universe atau semesta lain di MCU. Lah kok bisa? Oke, dilansir dari user Reddit The Born, di sana ia menjelaskan atau menginformasikan bahwa draft terakhir dari cerita Fantastic Four versi MCU ini menceritakan bagaimana para member Fantastic Four itu berada di tahun 1960 dan merupakan satu-satunya hero di planet bumi ya, di semesta yang lain di luar dari MCU. Para Fantastic Four ini merupakan hero yang terkenal dan merupakan bintang besar artis gitulah di tahun 1960 di semesta atau dunia mereka itu. Namun mereka harus bertarung habis-habisan menyelamatkan semesta mereka untuk mengalahkan Galactus dan para pengikut Galactus yang villain juga itu menghancurkan semesta mereka. Jadi cuman si Fantastic Four ini aja lah yang berusaha untuk mempertahankan universe mereka, namun gagal ya. Universe atau semesta mereka, dunia mereka itu harus hancur karena memang sudah ditakdirkan dan kalah oleh Galactus. Namun Time Variance Authority atau TVA itu menyelamatkan para Fantastic Four ini dan memindahkan mereka ke semesta utama MCU, New World atau rumah baru mereka. Wah, agak beda banget ya teman-teman dengan beberapa bocoran, rumor dan teori cerita Fantastic Four beberapa bulan lalu yang kita bahas ya teman-teman. Yang ini sih paling out of the box sih guys ya. Dan mengapa TVA di sini malah menyelamatkan para Fantastic Four dan memberikan mereka rumah yang baru, padahal mereka sudah ditakdirkan akan hancur ya beserta dengan semesta dan dunia mereka? Ini kemungkinan karena TVA itu sudah diatur dan dirancang oleh para Kang ya, Kang Dynasty dan para varian Kang yang memang akan jadi highlight villain di Avengers kedepannya. Sehingga kemungkinan melalui TVA, para Kang atau varian-varian Kang ini yang dipimpin oleh Immortus itu akan menciptakan suatu battle world atau pocket dimension atau dimensi berbeda, di mana para hero yang kehilangan rumahnya, kehilangan semestanya, kehilangan dunianya akan dikumpulkan di battle world ini untuk saling bertarung mempertahankan semestanya masing-masing dari kehancuran ya, kalau mereka menang melawan hero yang lain. Dan battle world ini dibentuk oleh The Beyonder, yang dimana The Beyonder nantinya masih salah satu varian Kang juga guys. Jadi agak berbeda ya dengan Secret War-nya versi komik tahun 2015 itu, dimana battle world itu diciptakan oleh Dr. Doom. Jujur ya teman-teman, kalau bocoran versi yang ini atau leak versi ini betul-betul kompleks banget sih ceritanya ya, dan rumor serta teorinya, sehingga memang di sini banyak yang gak ketebak banget
banget kalau memang draft akhir cerita Fantastic Four akan seperti ini. Dan nantinya Loki dan teman-teman TVA lainnya seperti Mobius, Obi atau Ouroboros akan ikut membantu ya dalam memecahkan masalah ini dan menyelamatkan para hero yang terkurung dan terjebak di Battle World Pocket Dimension yang diciptakan oleh The Beyonder varian Kang juga. Nah, ini tuh kayak memang out of the box ya teman-teman, draft atau ceritanya, dimana ini merupakan gabungan banget nih dari beberapa event di komik Marvel, khususnya Multiverse Secret War tahun 1980, 2015. Jadi seperti dikombinasikan ceritanya sehingga muncullah cerita fresh atau cerita yang baru, yaitu seperti yang aku ceritakan tadi yang di-leak atau dibocorkan oleh salah satu user Reddit. Perlu kalian ingat ya bahwa bijak dalam menanggapi informasi ini. Bisa aja informasi ini hanya sekedar rumor atau teori aja ya, jadi belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Jadi persentase kebenarannya masih 50-50 lah guys ya. Tergantung kalian bagaimana menyikapi dan mempercayai rumor ini. Dan beberapa user di Twitter, Scooper, yang memang sering membocorkan tentang leak cerita-cerita Marvel, itu juga sepertinya sama ya, mempercayai tentang last draft atau draft terakhir dari cerita Fantastic Four ini biar bisa masuk dan connect ke timelinenya MCU. Namun perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya last draft ini juga belum final draft ya teman-teman. Jadi ini masih last draft dan tentunya masih banyak posibilitas cerita-cerita lain bagaimana cara Fantastic Four itu bisa gabung di MCU lewat Marvel Studios tentunya ya guys. Jadi pastinya mungkin kedepannya akan berkembang lagi nih ceritanya seperti apa dengan draft yang baru dan cerita yang baru juga. Jadi kita nggak bisa mengkonfirmasi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Namun jujur ya teman-teman ya, Fantastic Four ini memang merupakan project MCU yang paling banyak dan paling sering banget ya dibicarakan dan dirumorkan berita-beritanya. Dari mulai pencarian cast-nya yang sangat sulit dan bagaimana para fans memutar otak mereka untuk bisa mengetahui cerita apa nih yang suitable banget agar cerita Fantastic Four itu bisa masuk ke MCU. Nah, itu juga banyak banget perbahasan dan perbincangannya. Aku juga sering banget bahas tentang Fantastic Four ini ya teman-teman di video-video aku yang lain. Mungkin kalian bisa scroll ke bawah, bisa cari di sana ada bocoran cerita, bocoran cast tentang Fantastic Four ini. Namun semuanya masih berwujud seperti berita aja guys. Jadi belum tentu benar, belum tentu salah juga. Jujur ya teman-teman, kalau dari aku sendiri sih lumayan kecewa ya. Kalau semisal memang Fantastic Four yang akan diperkenalkan di timeline MCU utama itu dari semesta yang lain. Gak setuju aja gitu ya. Dan gak banyak juga para fans yang kecewa kalau memang keputusan last draft cerita Fantastic Four akan seperti itu, mengambil hero Fantastic Four dari semesta lain. Aku lebih suka dan prefer bahwa memang Fantastic Four ini sudah eksis di dunia MCU, namun mereka terserap ke Quantum Realm pada tahun 60-an gitu guys. Kayaknya lebih oke ya daripada harus mengambil hero dari semesta lain untuk ditaruh di semesta utama MCU. Kayak kurang kreatif ya. Dan juga banyak banget berseliweran bahwa ternyata direktor atau sutradara pembuat WandaVision itu sudah tidak lagi bekerja sama dengan Marvel Studios untuk membuat dan menjadi direktornya film Fantastic Four. Atau si Matt Shakman itu ya teman-teman. Matt Shakman ini keren banget sih waktu dia ngebuat dan ngedirect series WandaVision. Katanya sih karena perbedaan ide dan kreativitas antara Matt Shakman dan pihak Marvel Studios, akhirnya tidak ditemukan jalan keluar nih bagaimana pembuatan film dan cerita Fantastic Four sehingga ia mundur dan diganti direktornya. Rumornya sih seperti itu. Nggak tahu ya guys benar atau enggak. Duh, sangat disayangkan banget ya kalau Matt Shakman itu tidak jadi mendirect Fantastic Four, padahal dia udah perfect banget sih, sempurna. Semoga segera ada kejelasan ya tentang pembuatan film Fantastic Four ini, case-nya seperti apa dan bagaimana sikap Marvel Studios, karena ini juga masih strike dari writer strike dan SAG-AFTRA strike, sehingga Marvel Studios juga tidak bisa ya untuk continue untuk melanjutkan penggarapan dari Fantastic Four dan project lainnya. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.